Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi analisis laporan keuangan. Kelompok kami yaitu dari kelompok 2. Sebelumnya, saya ingin izin kepada Bapak Karta untuk menerangkan materi tersebut. Kelompok kami terdiri dari Revi Artis Susandi dengan NIM 2019-12-11-021. Yang kedua, Retno Duning Tias dengan NIM 2019-12-11-037. Yang terakhir, Mawar Sofa Yuning Tias dengan NIM 2019-12-11-047. Next. Exercise 32. Pada tanggal 1 Januari tahun 8, Phone Company menandatangani 2 sewa mesin baru yang tidak dapat dibatalkan untuk digunakan dalam operasi manufakturnya. Sewa pertama tidak berisi opsi pembelian murah dan jangka waktu sewa sama dengan 80% dari perkiraan umur ekonomis mesin. Sewa kedua berisi opsi pembelian murah dan jangka waktu sewa sama dengan 50% dari perkiraan umur ekonomis mesin. Next. Yang A, jelaskan pembenaran yang jauh mengharuskan penyewa untuk memanfaatkan sewa jangka panjang tertentu. Jangan batasi diskusi Anda pada kriteria spesifik untuk mengklasifikasikan sewa sebagai sewa modal. B, jelaskan bagaimana penyewa memperhitungkan sewa modal pada awal. C, jelaskan bagaimana penyewa mencatat setiap pembayaran sewa minimum untuk sewa modal. Yang D, jelaskan bagaimana Phone harus mengklasifikasikan masing-masing dari 2 sewa, berikan justifikasi. Next. Jawabannya yang A, dampak ekonomi dari sewa modal jangka panjang pada penyewa mirip dengan pembelian peralatan menggunakan utang angsuran. Sewa semacam itu mengalihkan secara substansial semua manfaat dan risiko yang terkait dengan kepemilikan properti kepada penyewa dan mewajibkan penyewa dengan cara yang serupa dengan yang terjadi pada saat dana dipinjam. Untuk meningkatkan komparabilitas perusahaan yang membeli aset dalam jangka panjang dan perusahaan yang menyewa aset di bawah persyaratan yang secara substansial setara, sewa harus dikapitalisasi. Next. Jawaban selanjutnya yang B, penyewa harus memperhitungkan sewa modal pada awalnya sebagai aset dan kewajiban dengan jumlah yang sama dengan nilai sekarang pada awal masa sewa dari pembayaran sewa minimum selama masa sewa, tidak termasuk sebagian dari pembayaran yang mewakili biaya eksekusi, bersama dengan keuntungan apapun di atasnya. Namun, jika nilai kini melebihi nilai wajar dari properti yang disewa pada awal sewa, maka jumlah yang dicatat untuk aset dan kewajiban harus berupa nilai wajar. Jawaban yang C, penyewa harus mengalokasikan setiap pembagian sewa minimum antara pengangguran, antara pengurangan kewajiban dan beban bunga sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban yang tersisa. Jawaban yang D, Phone harus mengklasifikasikan sewa pertama sebagai sewa modal karena masa sewa lebih dari 75%. Dari perkiraan umur ekonomis mesin, Phone harus mengklasifikasikan sewa kedua sebagai sewa modal karena sewa tersebut berisi opsi pembelian yang murah. Exercise 3.10.
Saham modal adalah bagian utama dari ekuitas perusahaan. Istilah saham modal mencakup saham biasa dan saham preferen. Pertanyaannya yang A, identifikasi hak-hak dasar yang melekat dalam kepemilikan saham biasa dan jelaskan bagaimana pemilik menggunakannya. Poin yang B, jelaskan saham preferen. Diskusikan berbagai preferensi yang sering diberikan saham preferen. Poin yang C, dalam analisis dan interpretasi sekuritas ekuitas perusahaan penting untuk memahami terminologi tertentu. Tentukan dan jelaskan item ekuitas berikut. Yang satu, saham treasury. Yang kedua, hak saham. Yang ketiga, warrant saham. Jawaban untuk yang A, ada 4 hak dasar yang melekat dalam kepemilikan saham biasa. Hak pertama adalah bahwa pemegang saham biasa dapat berpartisipasi dalam manajemen perusahaan yang sebenarnya melalui partisipasi dan pemungutan suara pada rapat pemegang saham perusahaan. Kedua, pemegang saham biasa memiliki hak untuk berbagi keuntungan korporasi melalui dividen yang diumumkan oleh dewan direksi atau dipilih oleh pemegang saham biasa atau korporasi. Ketiga, pemegang saham biasa memiliki hak pro rata atas aset sisa perusahaan jika dilikuidasi. Keempat, pemegang saham biasa memiliki hak untuk mempertahankan kepentingannya atau persen kepemilikan di korporasi jika korporasi menerbitkan saham biasa tambahan dengan diberi kesempatan untuk membeli sejumlah saham yang proporsional dari penawaran baru. Hak keempat ini paling sering disebut sebagai hak preemptif. Selanjutnya, jawaban yang B, saham preferen adalah bentuk saham modal yang diberikan hak khusus yang biasanya tidak diberikan kepada pemegang saham biasa sebagai imbalan untuk menyerahkan satu atau lebih hak yang biasanya diberikan kepada pemegang saham biasa. Hak paling umum yang diberikan oleh pemegang saham preferen adalah hak untuk berpartisipasi dalam manajemen atau hak suara. Sebagai gantinya, korporasi memberikan satu atau lebih preferensi kepada pemegang saham pilihan. Preferensi paling umum yang diberikan kepada pemegang saham preferen adalah sebagai berikut. Yang pertama, dividen dibayarkan kepada pemegang saham biasa hanya setelah dividen dibayarkan kepada pemegang saham preferen. Kedua, klaim pemegang saham preferen adalah senior dari pemegang saham biasa untuk sisa aset atau setelah kreditor dibayar dalam kasus likuidasi korporasi. Ketiga, meskipun dewan direksi tidak berkewajiban untuk membagikan dividen pada tahun tertentu, pemegang saham preferen diberikan ketentuan kumulatif yang menyatakan bahwa dividen yang tidak dibayarkan pada tahun tertentu harus dibayarkan pada tahun-tahun berikutnya sebelum pemegang saham biasa menerima dividen. Selanjutnya, yang nomor 4, pemegang saham preferen diberikan klausul partisipasi yang memungkinkan mereka untuk menerima dividen tambahan di luar dividen normalnya. Jika pemegang saham biasa menerima dividen dengan persentase lebih besar daripada pemegang saham preferen, partisipasi ini atas dasar 1:1 atau berpartisipasi penuh, pemegang saham biasa diperbolehkan untuk melebihi tarif yang dibayarkan kepada pemegang saham preferen dengan jumlah yang ditentukan. Sebelum pemegang saham preferen mulai berpartisipasi atau klausul partisipasi dapat membawa tingkat partisipasi maksimum yang menjadi hak pemegang saham preferen. Next. Nomor 5,
Pemegang saham preferen memiliki hak untuk mengubah saham preferen mereka menjadi saham biasa dengan harga tertentu di masa depan, tidak peduli berapa harga pasar saham biasa saat ini. 6. Pemegang saham preferen juga dapat menyetujui untuk memiliki saham yang dapat ditarik oleh korporasi dengan harga yang lebih tinggi daripada saat saham tersebut diterbitkan. Item ini biasanya digabungkan dengan item preferensi lain untuk membuat masa tersebut tampak menarik di pasar. Next. Oke. 1. Treasury stock adalah saham yang sebelumnya diterbitkan oleh korporasi tetapi kemudian dibeli kembali oleh korporasi. Bukan saham pensiunan, tetapi saham tersedia untuk diterbitkan pada tanggal berikutnya oleh perusahaan. Yang kedua, hak saham adalah hak istimewa yang diberikan oleh korporasi untuk memperoleh saham tambahan atau bagian pecahan dari modal sahamnya. Yang ketiga, waran saham adalah bukti fisik dari hak atas saham. Waran tersebut menentukan jumlah hak yang diberikan, jumlah saham yang menjadi hak pemegang hak, harga di mana pemegang hak dapat membeli saham tambahan, dan umur hak atau jangka waktu di mana hak tersebut dapat dilaksanakan. Next. Problem 3.2. Pada tanggal 1 Januari tahun 1, Burton Company menyewa peralatan dari Nelson Company untuk sewa tahunan sebesar $10.000. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun dan tingkat bunga implisit lesser dalam sewa adalah 8%. Tingkat pinjaman tambahan lesser adalah 8,25%, maka manfaat peralatan adalah 5 tahun dan estimasi nilai sisa sama dengan biaya pemindahannya. Tabel anuitas menunjukkan bahwa nilai sekarang dari sewa-sewa tahunan sebesar $1 dengan tarif 8% adalah 3,993. Nilai wajar dari peralatan yang disewakan sama dengan nilai sekarang dari sewa. Asumsikan sewa dikapitalisasi. Yang A. Pertanyaan yang A, mempersiapkan entry akuntansi yang diisyaratkan oleh Burton Company untuk 1 tahun. Yang B, menghitung dan mengilustrasikan pengaruhnya terhadap laporan laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 1 dan untuk neraca pada 31 Desember tahun 1. Yang C, buat tabel yang menunjukkan pembayaran bunga dan pokok yang dilakukan setiap tahun untuk jangka waktu sewa 5 tahun. Yang D, buat label yang menunjukkan biaya yang dibebankan ke laporan laba rugi untuk masa sewa 5 tahun. Jika peralatan dibeli, tunjukkan kolom untuk yang pertama amortisasi, yang kedua bunga, dan yang ketiga total biaya. Yang E, diskusikan implikasi pendapatan dan arus kas dari sewa modal ini. Jawaban yang A itu ada 1 Januari tahun 1, enter into lease kontraknya, leased property under capitalist senilai 39,930. Less obligation under capitalist lease ada 39,930 di kredit. Nah, akun yang kedua ada 31 Desember pada tahun 1, payment of rental. Interest on leases di debit 3,19440 itu karena 39,930 dikali 0,8.
Yang kedua ada akun list obligation under capitalized di debit senilai 6,80560. Yang ketiga ada cash di kredit yaitu 10.000. Amortization of property rate-nya amortization of leased property under capital leases di debit 7.986 itu didapat dari 39,930 dibagi 5. Hasilnya 7.986. Yang kedua ada licit property under capital leases, itu di kredit ada 7.986. Selanjutnya jawaban yang B, ini ada balance sheet. Desember 31 tahun 1 ada aset, itu ada list property under capital leases, itu sebesar 31.944 dari 39.930 dikurang 7.986. Kemudian ada liabilities, itu ada lease obligation under capital leases, ada 33.124,40, itu dari 39.930 dikurang 6.805,60. Selanjutnya ada income statement for the year ended 3 Desember 31 tahun 1, ada amortization of leased property itu 7.986, ada interest on leases 3.194,40, ada total lease related cost for year untuk tahun 1 11.180,40. Kemudian yang C, payment of interest and principal. Itu ada total payment-nya itu setiap tahun sebesar 10.000. Kemudian ada interest-nya 8%. Pada tahun ke-1 interest-nya itu 3.194,40. Payment of principal-nya 6.805,60. Principal balance-nya 33.124,40. 33.124,40 ini didapat dari 39,930. Kemudian yang tahun kedua sama total payment-nya 10.000, interest-nya 8%, jadi 2.649,95. Payment of principalnya 7.350, principal balance-nya 25.774,35 didapat dari 33.124,40 dikurang 7.350,05. Pada tahun ketiga sama total payment 10.000, interest 8%, 2.061,95. Payment of principal-nya didapat dari 7.938,05. Principal balance-nya 17.836 didapat dari principal balance tahun kedua dikurang payment of principal tahun ketiga. Kemudian pada tahun keempat total payment-nya sama 10.000, interest-nya 8%, jadi 1.426,90. Payment of principal-nya 8.573,10. Principal balance-nya 9.263,20. Pada tahun kelima total payment-nya sama. Pada tahun kelima bunganya 736,80. Payment of principal-nya 9.263,20. Jika di total payment-nya selama 5 tahun ada 50.000.
interestnya ada 10.070, payment of principalnya 39.930. Yang implikasi pendapatan arus kas dari sewa modal ini terlihat dalam solusi bagian C dan D. Di sini, siswa harus bisa mencatat bahwa pengeluaran dilaporkan melebihi arus kas di tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan sebaliknya, terjadi di tahun-tahun berikutnya. Next. Selanjutnya, kami akan membacakan materi chapter 4 tentang analisis aktivitas investasi. Next. Pembahasan. Aktiva atau aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh suatu perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba. Aktiva lancar atau current asset merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang dapat langsung diubah menjadi kas sepanjang siklus operasi perusahaan. Aktiva keuangan atau finansial aset, terutama terdiri atas efek atau surat berharga atau sekuritas dan investasi. Aktiva operasi atau operating asset terdiri atas sebagian besar aktiva perusahaan. Aktiva ini dinilai pada biayanya dan merupakan aktiva operasi produktif yang diharapkan memberikan imbalan hasil di atas laba normal. Selanjutnya adalah implikasi akuntansi aktiva untuk analisis kredit dan keuntungan berikut penilaian ekuitas. Next. Aktiva yang pertama ada A. Di dalam analisis aktivitas investasi ada aktiva lancar. Yang pertama, aktiva lancar merupakan sumber daya atau klaim terhadap sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas. Biasanya, dalam jangka waktu siklus operasi perusahaan, siklus ini merupakan proses di mana perusahaan mengubah kas menjadi aktiva jangka pendek dan kembali menjadi kas sebagai bagian dari aktivitas operasi yang sedang berjalan. Untuk perusahaan manufaktur, hal ini mencakup pembelian bahan baku, mengubah bahan baku menjadi produk jadi, dan kemudian menjual dan menagih kas dari piutang kas, mencerminkan titik awal dan titik akhir dari siklus operasi. Siklus operasi digunakan untuk membedakan aktiva dan kewajiban dalam kelompok lancar dan tak lancar. Selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar disebut modal kerja. Perusahaan memerlukan modal kerja untuk beroperasi dengan sangat efektif. Namun, modal kerja mahal karena menggunakan investasi yang paling menguntungkan. Banyak perusahaan berusaha meningkatkan profitabilitas dan arus kasnya dengan mengurangi investasi pada aset lancar melalui metode seperti pengelolaan penjaminan kredit dan penagih yang efektif, serta persediaan tepat waktu. Perusahaan lain berusaha untuk mendanai aset lancar mereka dengan kewajiban lancar, seperti utang dagang, sebagai usaha mengurangi modal kerja. Yang pertama ada kas. Kas dan setara kas atau setara kas merupakan aset yang paling liquid, mencakup mata uang, deposito dana, money order, dan cek. Sedangkan setara kas tergolong aset yang sangat lancar, investasi jangka pendek yang siap dikonversi menjadi kas dan hampir jatuh jangka pendek yang siap dikonversi menjadi kas dan hampir jatuh tempo, sehingga resiko perubahan harga yang disebabkan pergerakan tingkat bunga minimal. Yang kedua ada piutang merupakan
nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa, atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang usaha mengacu pada janji lisan untuk membayar yang berasal dari penjualan produk dan jasa aset secara kredit. Pesertagi mengacu pada janji tertulis untuk membayar. Piutang diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan akan direalisasi atau ditagih dalam waktu 1 tahun atau satu siklus operasi, tergantung dari mana yang lebih panjang. Untuk piutang, terdiri dari penilaian piutang. Penilaian piutang ini menganalisis piutang sangat penting karena dampak terhadap posisi aset dan arus laba yang saling terkait. Realitanya, banyak perusahaan yang tidak mampu menagih semua piutangnya. Kerugian piutang dapat menjadi sangat berarti dan mengurangi aset lancar, serta laba bersih sekarang dan masa depan. Resiko analisis ini adalah pengalaman masa lalu, kurang bisa memprediksi kerugian masa depan, atau mungkin kita bisa gagal mencerminkan kondisi terkini. Yang kedua ada analisis piutang intensif manajemen. Kita harus mengaudit dalam melaporkan laba dan aset. Dengan memperhatikan hal tersebut terhadap 2 pertanyaan penting dalam analisis piutang, resiko kolektabilitas manajemen sering kali lebih mementingkan pengalaman masa lalu karena kondisi ekonomi sulit diprediksi. Analisis harus mempertimbangkan bahwa meskipun pendekatan dengan rumus untuk menghitung penyisihan piutang tak tertagih sangat mudah dan praktis. Penghitungan ini mencerminkan penilaian mekanik yang menghasilkan kesalahan dan informasi yang jelas, yang akan berguna untuk diperolehkannya dari sumber atau perusahaan lain. Alat analisis untuk memeriksa kolektabilitas mencakup membandingkan persentase piutang terhadap penjualan perusahaan pesaing dan perusahaan yang sedang dianalisis. Yang kedua ada memeriksa konsentrasi pengalaman resiko peningkatan jika piutang terkonsentrasi pada satu atau sedikit pelanggan. Yang ketiga ada menghitung penyelidikan tren periode rata-rata kolektabilitas piutang dibanding dengan syarat kredit pelanggan atau industri yang bersangkutan. Yang keempat ada menentukan bagian piutang yang merupakan pengalihan dan piutang atau wesel tagih masa lalu. Yang ketiga ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan pembayaran di muka atas barang atau jasa yang belum diterima. Beban dibayar di muka digolongkan ke dalam aset lancar karena mencerminkan jasa yang diberikan jika tidak ada membutuhkan penggunaan aset lancar lain. Selanjutnya yang B, non-aktiva lancar. Sesuai dengan PSAK nomor 16, aset tetap secara harfiah adalah aset atau harta berwujud yang memiliki umur lebih dari 1 tahun dan tidak mudah diubah menjadi kas atau uang serta yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa entitas bisnis dan penggunanya secara terus-menerus. Menurut PSAK nomor 16, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap, yaitu dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, metode penyusutan yang digunakan umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan jumlah tercatat bruto, dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.
Yang C. Menilai properti, pabrik, dan peralatan. Biaya ini mencakup beban apapun yang diperlukan agar aset tersebut berada dalam lokasi dan kondisi siap digunakan atau siap memberikan jasa seperti biaya angkut, instalasi, pajak, dan biaya pemasangan atau setup. Seluruh biaya akuisisi dan persiapan dikapitalisasi pada saldo akun aset. Alasan digunakan biaya historis terutama sehubungan dengan objektivitasnya. Penilaian aset tetap dengan biaya historis jika diterapkan secara konsisten, biasanya tidak menghasilkan distorsi yang serius. Bagian ini akan mempertimbangkan beberapa masalah khusus yang akan terjadi saat menilai aset. Yang tadi aset tetap ini memiliki beberapa kriteria. Di antaranya adalah mempunyai wujud fisik, tidak ditujukan untuk dijual lagi, memiliki nilai yang material, harga aset tersebut bernilai cukup signifikan, memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun, buku dan nilai manfaat ekonominya bisa diukur dengan handal. Aset digunakan dalam aktivitas normal perusahaan. Aset tetap terdiri dari beberapa jenis, yaitu tanah, bangunan, mesin, dan peralatan, inventaris, dan kendaraan. Contohnya dari masing-masing adalah tanah dan bangunan. Itu ada tanah, rumah, kandang, ruko, dan sebagainya. Yang kedua ada mesin dan peralatan, contohnya mesin produksi dan kunci untuk bengkel, alat-alat hand pallet, dan sebagainya. Ada inventaris, yaitu AC, komputer, laptop, dan sebagainya. Kendaraan, contohnya truk, traktor, dan mobil operasional perusahaan, dan sebagainya. Yang kedua, dan menurut PSAK nomor 16, itu bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi menggunakan informasi entitas di aset tetap, dan perubahan dalam investasi tersebut. Masalah utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset tetap, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilai aset tetap. Pengertian aset tetap menurut PSAK ini berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada orang lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama dari periode tertentu. Selanjutnya, sumber daya alam. Sumber daya alam yang digunakan disebut aset yang dihabiskan atau wasting asset, merupakan hak untuk mengambil atau mengkonsumsi sumber daya alam. Juga seringkali terdapat biaya cukup tinggi untuk menemukan sumber daya yang dikapitalisasi dalam neraca, dan biaya ini langsung dibebankan saat sumber daya tersebut kemudian dipindahkan, dikonsumsi, atau dijual. Perusahaan biasanya mengalikasikan biaya sumber daya alam pada jumlah estimasi unit cabang yang tersedia. Selanjutnya yang D, aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud adalah suatu aktiva yang tidak terlihat wujudnya, namun memiliki nilai bagi perusahaan dan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Keberadaan aktiva tersebut sangat berpengaruh dalam bisnis, terutama untuk jangka panjang. Beberapa jenis aktiva tidak berwujud antara lain adalah paten, copyright, trademark, franchise and license, dan goodwill. Terima kasih. Sekian dari kompeni. Kurang lebihnya mohon maafkan.